Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Ketemu lagi dengan Bapak, meskipun secara virtual. Eh, Kali ini Bapak akan mencoba eh, melakukan pembelajaran melalui video pembelajaran perdana buat Bapak. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ada kaku gitu ya, mohon maaf karena Bapak juga sedang belajar dalam suatu situasi pandemi ini sama ya. Tidak hanya siswa, guru juga belajar inovasi-inovasi terbaru sehingga materi pembelajaran itu bisa dapat nyampe dan dimengerti oleh kalian semua. Baik, untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan menerangkan mengenai teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras yang sebenarnya minggu kemarin kalian sudah pelajari, dan saya sudah sempat memberikan tugas dan beberapa catatan yang saya dapatkan atau laporan yang saya dapatkan dari kalian bahwa kalian belum mengerti karena saya hanya menyampaikan secara tulisan, tidak dijelaskan. Mudah-mudahan melalui video pembelajaran ini, Bapak bisa menjelaskan dan kalian juga dapat mengerti. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Bapak sekali lagi akan menerangkan mengenai teorema Pythagoras. Nah, secara teorinya seperti ini, bahwa teorema Pythagoras adalah rumus yang berkaitan dengan luas persegi pada sisi segitiga siku-siku. Ya, uh, jadi pada setiap segitiga siku-siku itu terdapat dua sisi, ya, terdapat dua sisi siku-siku dan satu sisi miring, ya, satu sisi miring. Digambarkannya seperti ini. Ya, gambarkannya seperti ini. Jadi ada dua sisi pada siku-sikunya dan ada sisi miringnya. Gitu. Jadi pada segitiga ABC, yang kebetulan Bapak ngambilnya namanya segitiga ABC. Sudut A-nya itu jelas, karena siku-siku besarnya itu adalah 90 derajat. Maka sisi siku-sikunya adalah panjang ini. Sisi siku-sikunya AB dan AC. Kemudian sisi miringnya adalah BC, ya, yang berkedip merah. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku, ya. Sisi miringnya selalu berada di depan segitiga siku-siku. Meskipun uh, bentuk bentuk segitiganya diputar, ya, mau diputar bagaimanapun juga tetap sisi miring selalu ada di depan sudut siku-siku. Selanjutnya saya ingatkan lagi mengenai luas persegi, ya. Di BSD juga kalian pelajari tentang luas persegi, bahwa luas persegi itu rumusnya itu adalah sisi kali sisi, atau dituliskannya biasanya seperti ini. L sama dengan S pangkat 2, atau S kuadrat. Ya. Contohnya gini, misalkan Bapak punya gambar, ya. Punya gambarnya itu segitiga ABC seperti ini, dan di sisi-sisinya itu ditempeli oleh persegi. Dari persegi yang pertama yang agak kecil, yang persegi yang keduanya agak gede, ya. Ini ukuran ukuran persegi, hitung persegi jika panjang sisinya adalah 25 cm, 25 cm. Nah, tentukan masing-masing luas persegi 1 dan persegi 2 di kanan ini. Kita coba untuk persegi yang pertama dulu, ya. Persegi yang keduanya berapa gitu, nanti kita cari. Nah, untuk luas persegi tadi kan sudah ditentukan bahwa luasnya itu adalah sisi kuadrat, ya. Panjang sisinya itu adalah 25 cm, sehingga hasilnya adalah 25 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 625 cm. Nah, kemudian berapa sih luas persegi dari persegi yang pertama? Maka kita tentukan rumusnya. Karena sisinya itu nempel di garis alas,
segitiga ya, garis alas namanya garis AB, maka luasnya itu adalah AB kuadrat. Nah, kalau yang persegi yang kedua bagaimana? Nah, kalau yang persegi yang kedua, karena nempelnya itu di garis miring BC, maka luas perseginya itu adalah BC kuadrat. Ya, BC kuadrat. Nah, kalau yang lainnya gimana? Nah, nanti kita temukan dalam teorema Pitagoras seperti ini. Nah, saya punya segitiga. Ya, ambil lagi segitiga ABC ya. Siku-sikunya itu ada di A. Maka AB dan AC itulah sisi siku-sikunya. Kemudian BC di sini adalah sisi miringnya. Nah, kemudian Bapak tempeli di sini kayak tadi. Kalau tadi kan hanya dua persegi. Kalau Bapak sekarang tempelnya maaf, tiga persegi. Ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang hijau. Ya, ada yang hijau. Ada hubungan nggak antara ketiga persegi ini? Ya. Kalau secara teoritis, kalau kalian sudah mengetahuinya, tentu ada hubungannya yang kaitannya dengan teorema Pitagoras. Nah, kita lihat ilustrasi seperti ini, ya. Jadi kalau eh, apa? Kalau persegi yang pertama ini Bapak pindahkan ke persegi yang ketiga, saya pindahkan. Oh maaf, ya saya eh, saya potong dulu persegi yang keduanya ini yang warna oranye saya potong dulu, kemudian yang kuning saya pindahkan ke segitiga warna hijau dan potongan ini saya tempelkan di sini yang ketiga. Maka semuanya itu menutupi persegi warna hijau. Artinya ada kaitan, ya, ada hubungan antara segitiga satu sama persegi satu, persegi dua sama persegi tiga. Dan luas perseginya kita dapatkan seperti ini. Karena luas persegi tadi yang kita kita bahas tadi sebelumnya, ya luasnya itu dilihat dari sisi alas segitiga ini yang panjangnya AB sehingga hasilnya itu adalah AB kuadrat karena luas persegi seperti yang tadi kita pelajari luas persegi itu kan sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Maka luas persegi yang pertama adalah AB kuadrat. Kemudian luas yang kedua AC kuadrat. Nah, yang ke Yang ketiga, ya, yang ketiga BC kuadrat, ya. Jadi luas persegi yang pertama ditambah luas persegi yang kedua itu menghasilkan luas persegi yang ketiga. Atau kalau dioperasikan melalui rumus persegi didapatkan AB kuadrat, ya, karena luas pertama itu adalah AB kuadrat, luas persegi yang kedua adalah AC kuadrat, akan menghasilkan BC kuadrat. Nah, ini kemudian yang diambil menjadi teorema atau rumus Pitagoras tersebut, ya. Jadi untuk teorema Pitagoras, ya, atau rumus Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Adalah seperti ini. Luas sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Ya, jadi saya ulangi, kuadrat sisi miring, ya, kuadrat sisi miring, ini sisi miring, BC-nya, itu sama dengan jumlah kuadrat kedua siku-sikunya, jumlah dari kuadrat AB dan AC. Kemudian eh, apa? Eh, yang didapatkan rumus teoremanya itu adalah BC kuadrat, ya, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, yang harus kalian ingat, yang harus kalian simpan dalam ingatan kalian bahwa ini bukan rumus mutlak, bukan. Rumus ini didapatkan dari gambar segitiganya. Jadi kalau misalkan karena titik
titik sudut pada segitiganya itu ada ABCD, ABC, jadi didapatkannya itu adalah BC kuadrat ditambah AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalkan namanya diganti ya, titik sudutnya dengan XYZ misalkan, dengan KLM, DEE, apakah rumusnya tetap BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat? Itu tidak. Kenapa? Karena rumusnya disesuaikan dengan titik sudutnya. Jadi jangan terpaku bahwa rumus teorema Pitagoras itu adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Ya, itu salah. Jadi yang harus kalian ingat bahwa teorema Pitagorasnya atau rumus Pitagorasnya itu adalah kuadrat sisi miring adalah sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Itu yang harus kalian ingat. Jadi jangan terpaku kepada huruf ya. Jadi hurufnya fleksibel. Berikutnya Bapak akan memberikan contoh, misalkan seperti ini. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang diagonal AC pada persegi panjang ABC berikut ini. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada persegi panjang ABCD yang ukurannya itu panjang AB-nya itu 24 cm, panjang BC-nya itu adalah 7 cm. Nah, penyelesaiannya ya, ini harusnya kalian terapkan untuk pengerjaan soal diutamakan harus ditulis dulu diketahuinya apa, kemudian ditanyakan baru dijawab, jangan langsung jawabannya ya. Diketahui sudut siku-sikunya itu ada di B di sini, kemudian sisi miring AC-nya itu sisi miringnya itu adalah AC yang ditanyakan, kemudian sisi siku-sikunya yang pertama adalah AB panjangnya itu 24 cm dan AC panjangnya 7 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AC ya, panjang AC. Kita menggunakan teorema Pitagoras. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Atau AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya panjangnya adalah 24, maka 24 dipangkatkan 2 ditambah dengan 7 dipangkatkan 2. 24 pangkat 2 hasilnya adalah 576 dan 7 kuadrat hasilnya 49, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 625. Maka didapatkan untuk AC kuadrat sama dengan 625. Karena kita akan mencari panjang AC, maka harus diakar kuadratkan. Ya, 625 diakar akar dari 625 itu hasilnya adalah 25 cm. Maka panjang diagonal persegi panjang ABCD itu adalah 25 cm. Mudah-mudahan itu dapat dimengerti. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan Bapak mempunyai segitiga ABC sama sisi ya, dengan tingginya itu adalah DC ya, tingginya DC. Apabila panjang sisinya adalah 10 cm, tentukan panjang DC. Yang harus kalian ingat bahwa kalau misalkan segitiga sama sisi, berarti panjang sisi-sisinya itu sama ya. Besarnya itu adalah 10 cm. Besarnya 10 cm. Dan panjang AD di sini, panjang AD dan panjang BD itu sama ya. Setengah dari panjang AB, karena panjang AB-nya adalah 10 cm, maka panjang AD dan DB atau BD itu setengahnya, yaitu 5 cm. Nah, pada segitiga ADC, maaf, segitiga ADC di sini, panjang AC-nya itu adalah AC kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah DC kuadrat. AD kuadrat ditambah DC kuadrat sesuai dengan teorema Pitagorasnya. Ya, panjang AC-nya sudah diketahui 10 cm, maka 10 pangkat 2 sama dengan panjang AD-nya 5 cm atau 5 kuadrat. Maka kita akan menemukan panjang AD. Sehingga didapatkan 10 kuadrat itu hasilnya adalah 100 cm, 5 kuadrat sama dengan 25 cm ditambahkan dengan DC ya. Nah, kita pindah ruas, maka dihasilkan DC kuadrat sama dengan 100 dikurangi 25 hasilnya 75. Ya, itu untuk DC kuadrat. Berapa nilai DC? Maka
nilai DC-nya itu adalah akar 75. Akar 75. Hasilnya adalah 5 pangkat 3. Ya. Nah, itu dua contoh yang bisa Bapak sampaikan di video pembelajaran kali ini. Mohon maaf, sebenarnya saya ingin berikan banyak contoh, ya, banyak contoh, cuman karena durasi juga terbatas. Mudah-mudahan ke depannya saya lebih lebih dipersiapkan lagi sehingga materi-materinya lebih komplit. Itu saja. Tetap semangat belajar di rumah. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak tutup. Bila topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.